Hijrah Diaries. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wa binikmatil islam. Assalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla jalaluh ba'da a'udzu billahi samiil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ay khafila wa akhut fid din, jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di mana pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran pembahasan yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Sebuah kaidah agung yang harus kita miliki ketika kita berbicara amantu billah wa amantu bi rasulillah. Kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah konsekuensi yang harus kita miliki ketika sudah mengatakan saya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah wa akhwat fiddin, teman-teman sekalian yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bicara masalah pondasi dalam Islam, pasti kita tidak asing dengan yang namanya arkanul Islam. Sebuah kaidah yang dimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, terbangunnya Islam kita menjadi pondasi utama adalah terkait dengan kaidah Islam, yakni rukun Islam yang kita pahami dalam syariat ini. Nabi kita bersabda, buniyal islamu ala khamsin, bahwa kaidah Islam dibangun di atas 5 perkara. Di mana 5 perkara ini menjadi pondasi awal ketika seorang sebelum dia beramal, yang kemudian disebut dengan furuknya ibadah atau furuknya kaidah dan akidah, itu memiliki pondasi yang paling utama ketika berbicara masalah akidah, amal, dan muamalah. Yang paling penting bagaimana kemudian dia memahami terkait dengan arkanul Islam. Pertama adalah Nabi sebut senantiasa orang ini memiliki kalimat syahadatain. Sebuah kalimat syahadatain yang memang menjadi konsekuensi. Di situ ada 2 makna, ada 2 isyarat Nabi, ada 2 perintah Nabi yang harus kita tunaikan, tetapi dalam satu kalimat. Disebut dengan syahadatain, yakni bagaimana kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan rasulnya yang harus kita ikuti. Nah, 2 materi ini, teman-temanku sekalian dirahmati Allah taala, perlu kita garis bawahi bahwa harus berjalan seirama. Beriman kepada Allah dengan bagaimana kita ubudiyah yang baik, dan perintah dalam ibadah jelas Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebuah kewajiban kita untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini 2 hal yang dijadikan satu dalam arkanul Islam. Maka ada sebuah makna yang harus kita tangkap bahwa berbicara masalah syahadatain ini sebuah hal yang tidak bisa kita pisah. Ketika dia bicara masalah ubudiyah kepada Allah, sebutlah bentuk-bentuk vertikal kita kepada Allah, ini juga tidak bisa kita ingkari bagaimana kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya adalah ketika sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ini kalau kita jabarkan panjang lebar terkait dengan kalimat syahadatain, ini sangat luar biasa panjang lebar, teman-teman sekalian, hijrah dakwah yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang nantinya ketika bicara masalah arkanul Islam, ini kita tekankan bahwa kalimat syahadatain ini menjadi modal utama. Bagaimana kalau kita lihat dulu di zaman Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, orang yang ketika dia mengatakan kalimat syahadatain ini menjadi salah satu kunci untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika paman Nabi kita Muhammad bin Abdullah, kita tengok bagaimana ketika Nabi tawarkan, wahai ammi, qul kalimat uhajun bika indallah,
Wahai pamanku, katakan kalimat yang bisa saya pakai hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat itu adalah kalimat apa? Kalimat tauhid. Kalimat persaksian bahwa tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena paman Nabi ini ya mendapatkan bisikan dari kanan kirinya yang kemudian ternyata tidak beriman, ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ternyata untuk kita ini berbuat atau memiliki iman yang baik itu butuh dukungan kanan kiri. Iman kita juga begitu. Terkadang iman kita ini bisa iman yang kemudian ya kan iman itu dalam akidah Ahlussunnah disebut yazid wa yanqus, ya. Iman itu kategorinya bisa naik, bisa turun. Tetapi saat kita kemudian turun, segera kita kemudian cek lagi amal soleh kita, ibadah kita, ketaatan kita, ya. Ketika sudah taat, ibadah baik, insya Allah naik. Nah, tetapi ada tipe iman yang memang ya kalau kita lihat tadi bagaimana kualitas imannya Abu Thalib, ya, paman Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, ya kita katakan iman karena beliau percaya gitu. Secara luwah Abu Thalib ini punya iman karena dia percaya bahwa Allah itu ada, Muhammad itu benar gitu. Tapi tidak melafatkan kalimat syahadatain. Ya, dalam rukun Islam, syahadatain ini menjadi pondasi awal. Ya, setelah kita punya pondasi, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita bangun, ya. Jadi kalau dalam bangunan rumah itu kan kalau kita istilahkan sederhananya, orang punya bangunan rumah gitu ya, yang kemudian pondasinya ini kalau sudah kuat, ya, baru kita bangun kemudian di situ ada temboknya, ada dindingnya, kemudian ada atapnya. Kalau mau dikasih hiasan, ya, bagaimana kemudian kita lihat ada rumah yang kemudian di dalamnya, aksesorisnya itu indah, bagus itu, ya karena memang ketika pondasinya kuat, kemudian dikasih kemudian dinding yang baik, kemudian atap yang indah, aksesoris yang menarik, maka orang itu akan suka melihatnya. Dan dia akan tertarik melihat bagaimana kemudian keindahan daripada rumah itu. Nah, sama dengan seorang muslim, ketika seorang muslim itu dia punya pondasi akidah, ya, di sini adalah tauhid, di sini adalah syahadatainnya baik, kuat, maka nanti yang akan dibangun ini akan enak kemudian dilihat oleh orang. Mungkin bicaranya juga tidak menyakiti orang. Kemudian juga perbuatannya kemudian tidak mendolimi orang. Yang saat ini kita tidak pungkiri bahwa dunia bullying di negara kita, di tempat kita ini menjadi konsumsi setiap hari, ya. Nah, salah satu sebabnya mungkin barangkali pondasinya ini tidak kuat. Akidahnya tidak benar. Nah, maka kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menjadi kunci utama bagaimana keislaman yang kita miliki. Itu yang pertama. Nah, setelah kita punya akidah yang baik, nah sekarang kita tanamkan nih. Bagaimana kita kemudian punya istilahnya tiang-tiangnya yang kuat juga. Ya, walaupun dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan bahwa as-sholatu imaduddin, tapi maknanya bisa kita tangkap. Bahwa Islam itu akan menjadi baik keislaman kita setelah kita punya pondasi yang baik, kita punya tiang yang kuat. Ya. Dan kita lihat dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu bisa mencegah dari semua perbuatan apa? Kemungkaran. Dan kalau kita lihat kemungkaran, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan kemungkaran itu adalah sebuah kemaksiatan yang dilakukan ketika dia ini berbuat kemaksiatan dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, itu kemungkaran. Ada orang yang kadang-kadang tanya kepada kita, teman-teman. Misalnya begini, sederhana ada orang mengatakan, saya sudah sholat gitu ya, saya sudah mengamalkan ibadah ini, itu dan lain sebagainya, tapi kok masih berbuat maksiat, masih berbuat kemungkaran. Banyak loh kalau kita lihat saudara-saudara kita di luar sana, ya sebutlah misalnya berbuat kesyirikan. Ini kan dosa akdom ya, dosa yang paling besar. Korupsi, zina, apalagi, mencuri, ghibah apalagi. Ini kan dosa-dosa yang hampir di kehidupan kita ini. Bahkan itu kaum muslimin. Dan orang muslim ini sholat. Dia mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, di masjid bahkan. Di rumah mungkin sholat sunnahnya. Nah, pertanyaan sederhana adalah, ayat yang kita baca, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu kemana gitu kan? Nah, ini kan perlu dicek. Pertama perlu kita cek itu mungkin adalah perintahnya yang salah, gitu kan? Yang kedua, sholatnya yang salah. Yang ketiga, atau kita memahaminya yang salah. Kalau perintahnya jelas, Al-Quran tidak ada salah dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah tegaskan, dalikal kitabul la raiba fihi. Kalau orang meragukan secuil dari Al-Quran, sepotong ayat dari Al-Quran, ijma ulama
dia kafir. Artinya apa? Pertama kalau kita bicara konten gitu ya, Al-Quran ini konten kita, landasan kita itu pasti benar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti hanya dua yang bisa kita cek ini. Kita yang melakukan ibadah sholat, ya, dan pemahaman kita terhadap sholat itu. Nah, di sini pentingnya bahwa bagaimana kemudian Islam itu baik ketika kemudian sholatnya pun juga apa? Juga baik. Kalau dia muslim tapi kemudian sholatnya, ya, naudzubillah ya. Kalau kemudian duhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, subuh apalagi, ya. Yang kalau ada istilah sebagian orang mengatakan coba sholat ya ini tidak benar walaupun dikaitkan, tetapi ada makna yang tersimpan di situ. Jadi kalau Islam itu kita coba lihat satu persatu ya, I-nya itu adalah isya, kata orang nih ya. Kemudian S-nya itu kalau kita bicara Islam, S-nya itu adalah subuh, ya. Kemudian L-nya adalah luhur, ya. Duhur itu jangan dalam bahasa Arabnya. Kemudian A-nya adalah asar, M-nya maghrib. Kalau seandainya kita bicara secara logika, Islam itu yang kemudian kita, kalau kita ambil ya analogi sederhana ini, ada yang hilang dalam diri kita, misalnya duhurnya hilang gitu. Mungkin nggak dibaca Islam? Nggak mungkin kan? Misalnya luhurnya Islam, jadinya apa? Islam. Ya, bukan lagi Islam. Lah, tapi ini bukan hal yang kemudian jadi apa ya kajian yang urgenitas, tapi makna di situ penting. Ternyata Islam itu mengandung nilai sholat yang begitu besar. Sehingga makna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu menjadi sebuah pegangan bagi seorang muslim, tidak bisa diabaikan. Ya, makanya ini para pemuda ini khususnya para teman-teman yang baru berhijrah ya, baru bagaimana mengenal agama dengan baik, tolong sholatnya diperbaiki lagi. Karena akan menjadi bagaimana langkah kita, perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang baik kalau sholat kita apa? Baik. Itu poin kedua ya, terkait dengan apa? Arkanul Islam. Kemudian yang ketiga, pondasi Islam yang harus kita miliki adalah bagaimana kemudian kita pahami, salah satunya adalah bagaimana ibadah puasa. Ya, puasa wajib, ya, di mana di bulan Ramadan, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, puasa ini sangat luar biasa kalau kita jabarkan, minimal dalam sebuah hadis bahwa puasa itu untuk menahan apa? Nafsu. Ya, sehingga para pemuda itu kalau kemudian dia misalnya bergejolak di nafsunya, apalagi teman-teman yang mungkin saat ini yang baru hijrah gitu ya, yang kemudian yang dulunya punya notaben sering berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Ya kalau dalam sebuah hadis Nabi katakan bagi para pemuda khususnya, hikmah daripada puasa Nabi katakan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai para pemuda, di mana kalian jika sudah siap untuk menikah, punya ba'a itu pertama adalah materi, yang kedua adalah biologis. Kalau sudah punya ba'a, falyatazawwad, segera menikah. Nah, Nabi katakan di lanjutan hadis, bagi para pemuda yang di mana dia sudah punya ba'a kok tidak mampu atau belum siap untuk menikah, maka solusinya apa? Puasa. Berarti puasa ini bisa menahan apa? Amarah. Bisa menahan juga kemudian nafsu. Bisa menahan semua bentuk godaan-godaan materi duniawi. Lebih-lebih bagaimana puasa Ramadan menjadi kewajiban seorang muslim dan muslimah. Ya. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah ini ketika dia bicara masalah puasa, hal yang harus ditunaikan dalam dirinya. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu poin ketiga ya, terkait dengan arkanul Islam. Puasa. Ya, jangan sampai kita tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, untung-untung kalau kita bisa juga puasa sunah-sunah yang kita kemudian sempurnakan pada bulan-bulan atau mungkin hari-hari spesial. Seperti hari ini ya, di mana kita masuk di bulan istimewa, ya di bulan Dzulhijjah, maka puasa dari awal sampai nanti tanggal 9 ini menjadi amal yang istimewa. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian poin yang keempat. Rukun daripada Islam adalah menunaikan zakat. Nah, ini juga penting jemaah. Sangat penting sekali. Kenapa zakat ini penting? Kalau seandainya kemudian Allah berikan balak beneran gitu ya. Sebagaimana ketika dulu disebutkan oleh sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah mengisahkan bahwa dulu ketika Nabi datang ke kota Madinah awal pertama kali, ya. Pertama kali beliau datang ke kota Madinah, ada komunitas di antara para sahabat yang kemudian Nabi katakan, jangan sampai saya menjumpai di antara kalian yang tertimpa sebuah wabah penyakit,
Bahkan yang dimana kemudian Nabi jelaskan dengan rinci di situ. Salah satunya adalah jangan sampai kalian menahan zakat-zakat kalian untuk para orang-orang miskin, untuk fuqara. Kalau sampai kalian menahan zakat orang-orang ya yang sudah berhak, yang wajib zakat tapi ditahan, tidak dikeluarkan, maka tidak lain Allah Ta'ala akan kemudian berikan sebuah ujian yang berat jemaah. Apa itu? Nabi sebutkan Allah tidak akan berikan ya nikmat dari langit, dari bumi, bahkan seandainya pun Allah berikan hujan, itu bukan untuk manusia. Tapi itu siapa? Bahimatul an'am. Untuk hewan-hewan yang membutuhkan minum. Jadi kita itu jangan pede gitu ya. Kalau banyak orang-orang yang menahan zakat, dia tidak keluarkan zakatnya di saat dia sudah mampu, dia sudah wajib, ya sudah sampai nisab, sudah sampai haulnya gitu ya. Kok dia tahan zakatnya? Maka dari kalau turunnya hujan, itu jangan kemudian kita kepedean. Wow, Allah berikan nikmat hujan ya. Karena kita orang baik, karena kita orang soleh. Lah, belum tentu. Mungkin Allah berikan nikmat hujan itu lantaran karena bahimatul an'am. Ada hewan ternak di situ yang butuh minum. Karena kalau ada orang yang menahan zakat, ya, maka Allah tidak akan berikan nikmat dari langit dan nikmat dari bumi. Hati-hati. Jangan dianggap sepele. Makanya bagi para saudara-saudariku yang diberikan rezeki oleh Allah dengan kelebihan yang lebih, hitung benar-benar setiap tahunnya. Ya, ada orang yang menghitung startnya Ramadan. Ya, tafadhol silakan. Start Ramadan, Ramadan lagi, dihitung selama 1 haul, itu 1 tahun ya. Kemudian sampai nisab, keluarkan zakatnya berapa persen yang dalam syariat disebutkan. Zakat mal, ya, zakat hewan, ya, hewan ternak dan sebagainya, itu kita hitung di situ. Nah, itu poin keempat terkait dengan arkanul Islam. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, arkanul Islam yang kelima, Nabi kita menyebutkan adalah al-hajj. Man istata'a ilaihi sabila, ya. Jadi ada tambahannya di situ. Di poin kelima adalah termasuk di antara pokok dalam Islam adalah haji. Tetapi dengan catatan kita mampu ya. Nah, bicara haji ini adalah ibadah yang a'zam juga, ibadah yang besar ya, dan ya hari-hari ini sebenarnya adalah ibadah musim-musim haji ya, tetapi karena qadarullah di mana Allah berikan ujian kepada kita semua, bahkan ujian kita katakan internasional ya. Adanya wabah COVID-19 ini ya. Semoga Allah berikan pada kita semua kesabaran, itu paling penting, dan diberikan senantiasa Allah hilangkan wabah virus yang saat ini menyebar dan mengenai seluruh penjuru dunia. Nah, ala kulli hal teman-teman sekalian rahmatullah taala, bahwa 5 hal ini menjadi landasan utama kita dalam berislam, ya. Nah, kalau kita lihat, coba kita review sedikit ya. 5 hal tadi, syahadatain, kemudian ibadah sholat, puasa, zakat dan haji. Ternyata kalau kita lihat 5 yang menjadi kewajiban kita, 2 ini adalah man istata'a, ya, bagi orang yang mampu. Zakat itu wajib, naam, ya. Untuk siapa? Untuk yang sudah mampu dan sudah sampai nisabnya. Begitu juga haji. Kalau haji kemudian belum mampu, maka tidak wajib. Berarti yang menjadi kewajiban yang memang tidak ada pengecualian, kewajiban untuk kita memahami syahadatain. Kedua, bagaimana kita memahami benar-benar bukan cuma teori, praktek saja, tapi kita menjiwai, memahami secara kemudian makna perintah sholat, kita amalkan, implementasikan dalam kehidupan, kita kemudian ajarkan kepada orang lain. Itu 2. Yang ketiga adalah puasa. Ini pun kalau kita coba breakdown lagi gitu ya, kita coba untuk mengkaji lebih dalam, puasa itu kan tahunan. Nah, ya enggak? Bulan Ramadan saja kan? Di saat kita kemudian ya ibadah puasa di bulan Ramadan sekali, sebulan, berarti yang menjadi poin penting dalam arkanul Islam, ya 5-5-nya penting pastinya, tapi yang kalau kita lihat dari breakdown tadi bahasan kita, 2 ini yang penting. Syahadatain, ini hampir setiap detik kita harus istilahnya kalau orang Jawa bilang harus diasah ya, kalau orang punya pisau itu harus diungkal terus ya. Diungkal itu jadi asah. Dikaji, dipertajam lagi. Tauhid kita ini bagaimana kualitasnya. Apalagi di zaman penuh dengan fitnah ini, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, luar biasa. Kalau kita nggak punya akidah yang benar, pemahaman tauhid yang baik, waduh, ada arus ke kanan, kita ikut ke kanan tuh. Arus ke kiri, kita ke kiri. Nah, maka syahadat itu harus diimbangi dengan bagaimana sholat yang baik. Ketika sholat kita baik, tauhid kita baik, insya Allah. Ya, saya nggak menjamin kemudian menjadi orang yang soleh dan kualitas imannya baik, enggak. Tetapi
insya Allah Ta'ala, ketika dua hal ini kemudian baik, tauhidnya baik, ubudiyahnya baik, ya, kemudian sholatnya juga baik, ya kalau persentasian angka 95% ke atas lah, dia menjadi orang yang baik, insya Allah. Ya. Tapi kalau kemudian dua hal ini cacat, apalagi tauhidnya, ini kan pondasi awal, prinsip awal yang harus kita miliki. Kalau tauhidnya rusak, ya udah, ma'assalam. Bangunan-bangunan yang dibangun itu mau kemudian temboknya terbuat dari mutiara sekalipun misalnya gitu. Kemudian atapnya terbuat dari emas seandainya. Kemudian pernak-pernik aksesorisnya itu terbuat mungkin dari benda-benda yang mahal seandainya pun demikian. Kalau pondasinya rapuh, hancur semua. Dan itulah pentingnya bagaimana menilai tauhid. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, demikian yang dapat kami bagikan. Semoga poin ini bisa memberikan edukasi baru, memberikan semangat baru untuk kita belajar terkait dengan bagaimana Islam yang benar, bagaimana kemudian akidah yang benar, lebih-lebih teman-teman yang saat ini barangkali baru hijrah atau baru mengenal terkait dengan Islam, dan yang sudah lama pastinya akidah ini tidak ada kenal kemudian usia, berapa tahun kita belajar, tetap ya kita perbaiki terus, tetap kita pelajari terus, sampai benar-benar kita mendapatkan kebaikan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.